Pernah nggak sih kamu ngerasa kayaknya rumah kita tuh harusnya bisa lebih ngertiin kita? Gitu. Jadi bukan cuma sekedar tempat buat neduh, tapi bener-bener jadi partner yang bikin hidup kita lebih gampang. Nah, kali ini kita bakal telusuri bareng-bareng gimana ceritanya sebuah rumah biasa bisa berubah jadi rumah pinter yang bener-bener intuitif. Semuanya itu selalu berawal dari sini. Dari satu keinginan yang simple banget. Pengen punya rumah yang nyaman. Tempat di mana kita bisa benar-benar istirahat tanpa perlu mikirin hal-hal kecil yang remeh. Ya kan? Itu kan fondasi yang kita semua mau. Tapi kenyataannya gimana? Seringnya rumah malah terasa ribet. Bukannya jadi tempat buat lepas penat, malah nambahin daftar kerjaan-kerjaan kecil yang ngeganggu pikiran terus. Nah, disinilah ada jarak antara impian kita sama realitas sehari-hari. Contohnya kayak gini nih, hal-hal sepele, lupa matiin lampu pas keluar kamar. Atau cemas pas di jalan, duh AC tadi udah dimatiin belum ya? Satu persatu mungkin kelihatannya nggak seberapa. Tapi kalau numpuk tiap hari, hal-hal ini tuh jadi semacam beban mental kecil-kecilan yang tanpa sadar nyedot energi kita dan bikin rumah terasa nggak efisien. Dan di tengah semua keribetan itulah muncul sebuah ide, otomatisasi rumah. Sebuah solusi yang bisa mengubah cara kita mandang rumah. Konsepnya tuh sederhana banget. Gimana kalau rumah yang kerja buat kita, bukan sebaliknya? Nah, ini yang paling menarik, cara pandangnya itu geser. Tujuannya bukan buat bikin rumah jadi canggih, yang bikin pusing dengan teknologi yang rumit. Bukan, sama sekali bukan. Justru tujuannya bikin rumah jadi lebih ngertiin. Teknologi di sini cuma jadi alat bantu supaya rumah lebih peka dan responsif sama kebiasaan kita. Keren kan? Seolah-olah rumahnya punya empati. Kunci buat memulainya itu gampang. Jangan mikir ini harus perubahan besar-besaran. Justru sebaliknya. Otomatisasi itu soal perubahan-perubahan kecil tapi konsisten. Mungkin bisa dimulai dari satu lampu pintar yang punya jadwal atau satu rutinitas pagi yang otomatis. Pelan-pelan, hal-hal kecil ini bakal ngebangun sebuah ekosistem yang beneran ngebantu kita. Wujudnya gimana di kehidupan sehari-hari? Coba deh bayangin, kamu baru sampai rumah, belum juga masuk, lampu teras sudah nyala duluan nyambut kamu. Atau pas pagi, tirai kebuka pelan-pelan barengan sama cahaya matahari. Suhu ruangan juga selalu pas, nyaman, tanpa perlu kamu utak-atik lagi. Inilah momen-momen saat rumah mulai bisa nebak kebutuhan kita, bukan sebaliknya. Dan inilah tujuan akhirnya. Ketika semua gangguan-gangguan kecil tadi hilang, yang tersisa ya cuma esensi dari sebuah rumah, tempat berlindung yang sesungguhnya. Perasaan lega waktu kita melangkah masuk ke rumah, karena kita tahu kita ada di tempat yang paling nyaman dan paling ngertiin kita di dunia. Oke, setelah ngelihat perjalanan ini, sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Keribetan-keribetan kecil tadi, kedengeran familiar nggak? Mungkin ini saat yang pas buat mulai ngebayangin gimana rumah kita sendiri bisa bertransformasi. Jadi, intinya perjalanan menuju rumah pintar itu sebenarnya bukan soal teknologinya loh, tapi ini soal gimana kita menciptakan ruang hidup yang lebih baik. Ini tentang bagaimana perubahan-perubahan kecil yang konsisten bisa mengembalikan arti rumah sebagai tempat istirahat yang sesungguhnya. Jadi, perubahan kecil apa yang bakal kamu mulai hari ini?